Anis. Saya anak juga kan. Ini anak juga. Jadi sambutan saya berikan atau saya mintakan kepada Ustadz Abdul Somad. Setuju? Sunahnya sebelah kanan dulu, Bu. Sunahnya sebelah kanan dulu. Dari Anis dulu. Tergantung dari layar atau dari susah ngomong cerdas susah. Setuju, Mbak-mbak, Ibu pengurus. Kalau yang ngisi sambutan Anis dulu, kemudian nanti Ustadz Abdul Somad. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ini keluarga besar Pondok Pesantren Rabingah Prawoto. Saya tadi malam mendengar dari Ibu bahwa hari ini ada wisuda. Insya Allah semua ilmu yang dipelajari akan menjadi manfaat buat perjalanan para santri nanti. Dan titip pesan, jangan pernah berhenti di dalam belajar. Ya, wisuda mengakhiri proses belajar resmi, tetapi proses pembelajarannya jalan terus. Jadi selamat, mabruk, alaf mabruk. Insya Allah ini berkah buat semuanya. Selamat buat orang tua, selamat untuk para ustadz, ustazah. Insya Allah berkah. Itu saja saya sebagai pembuka. Kalau tayamum itu kalau sudah ada air batal. Jadi ini sudah ada air maka batal. Saya teruskan pada Ustadz Abdul Somad untuk meneruskan. Salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya ini Ustadz Abdul Somad akan melanjutkan sambutan dan pepatah barangkali atau apalah. Iya. Monggo Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang saya hormati Ibunda Profesor Aliyah Rashid Baswedan. Yang saya muliakan Bapak Dr. Anis Baswedan. Keluarga besar Pondok Pesantren Rabingah Prawoto. Yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pagi ini niat saya ingin berikan surprise buat ibu. Saya tidak ada kirim WhatsApp mau datang, saya la salam wala kalam, ingin mau kasih kejutan. Ternyata saya yang dapat kejutan. Melepas adik-adik santri dari pesantren Rabingah Prawoto. Pada kesempatan yang singkat, baik dan mulia ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Saya batasi pada 5 poin. Yang pertama, An-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiang negara. Idza salahat salahatil bilad. Kalau perempuan baik, insya Allah negeri menjadi baik. Wa idza fasadat fasadatil bilad. Tapi kalau perempuan rusak, negeri na'udzubillah dia akan hancur. Jadi kalau kita lihat, saya penasaran, kira-kira Pak Dr. Anis Baswedan ini yang mendidiknya siapa? Tapi setelah ketemu dengan ibu, Masya Allah, saya tahu rahasianya. Dididik oleh seorang perempuan yang luar biasa. Masya Allah. Jadi pesantren Rabingah Prawoto, walaupun adik-adik sudah belajar di kampus, tapi pendidikan agama, akidah, fikih, tafsir, hadis, akhlakul karimah, ini ada di pondok pesantren. Menyantrikan mahasiswi. Berapa banyak saya ketemu laki-laki preman, mabuk, sakau, nggak peduli Islam. Ustaz Somad, saya ini orangnya dulu nggak benar. Saya ini orangnya nakal, jahat. Dalam hati saya, ini pasti tobatnya karena saya. Ternyata akhirnya dia bilang, saya tobat nih karena istri saya. Karena dia sering ngaji Pak Ustadz. Jadi luar biasa pengaruh perempuan ini.
Perempuan sebagai istri, perempuan sebagai ibu, perempuan sebagai anak, perempuan sebagai adik. Jadi adik-adik santri yang hari ini sudah, bersyukurlah. Begitu banyak orang yang tidak mendapatkan pendidikan agama, adik-adik mendapatkan pendidikan agama yang baik. Yang kedua, saya mendapatkan pendidikan yang baik itu berawal dari ibu. Al-madrasatul ula. Ibu adalah pendidik yang pertama. Walaupun saya tidak mengecilkan peran guru-guru saya di pesantren, sampai di Al-Azhar, sampai di Darul Hadis Maghribi, sampai di Omdurman Islamic University, tapi ibu luar biasa. Nanti adik-adik akan berkarir, ada yang jadi pengacara, ada yang jadi dokter spesialis, jadi apapun, silakan jadi apapun. Tapi jangan keluar dari kodrat. Kalian adalah seorang ibu. Nanti kalau kami hanya sekedar jadi ibu rumah tangga, kami nggak bisa berkarir, Pak Ustadz. Nanti kalau kami punya anak, terus gimana? Ini contoh yang ada di depan adik-adik sekalian, ini contoh. Punya anak, menikah, punya anak tetap dokter, ibu tetap profesor. Ini bukan teori. Silakan lanjutkan pendidikan S1, S2 selesai, ngajinya tetap, tapi nanti kalian pendidik yang luar biasa untuk anak-anak sekalian. Dari mulai mengandungnya, solawatnya, zikirnya, baca Qur'annya. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa, dia tidak akan memberikan apa-apa. Poin yang ketiga, banyak orang menganggap bahwa kalau sudah wisuda pendidikan selesai. Dalam Islam, minal mahdi ilallah. Bahkan kalau ada orang yang sakaratul maut sekalipun, kita diajarkan talqin, membisikkan la ilaha illallah ke telinga. Walaupun Ustaz Abdul Somad, walau siapapun. Oh, ini Ustaz Abdul Somad sudah hafal bacaannya, nggak usah diajari lagi. Kita tetap diajarkan untuk mengajar. Jangan pernah berhenti. Walaupun nanti adik-adik jadi apapun, maka sesungguhnya proses belajar dan mengajar tak pernah berhenti. Belajar tidak ada batasan. Mengajar juga tidak ada batasan. Siapa yang paling mulia antara yang mengajar dengan yang belajar? Banyak orang mengatakan, terima kasih Ustadz sudah mengajar. Orang lupa. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan baginya jalan-jalan menuju surga. Poin yang keempat, ada orang berpikir yang penting saya sudah nyantri, sekolah, kemudian dapat ijazah, kerja, kemudian nikah, punya anak, liburan, punya rumah, punya kendaraan, selesai. Kalau begitulah prinsip hidup kalian, mohon maaf adik-adik, bagus kalian jadi ikan mas kopi, bagus jadi burung, dikasih makan, selesai. Hidup mesti ada visi misi ke depan. Kalau kita tidak pernah bermimpi, punya cita-cita, kita tidak akan pernah mewujudkan itu dalam bentuk apapun. Ada yang paling mengerikan. Yang paling mengerikan bukan orang yang takut hidup, orang yang takut bermimpi. Mimpi aja takut, gimana mau menghadapi mimpi menjadi kenyataan? Semua berawal dari mimpi. Kalau nggak percaya, tanya ibu, tanya Pak Anies. Mimpi jadi gubernur, bahkan dia nggak mimpi jadi gubernur. Nah, nggak bisa saya lanjutkan ke depan.